Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita kembali berjumpa ya Mbak Dwi dengan rekan pajak semua di Instagram Live. Kali ini kita akan membahas apa Mbak Dwi? Kita akan membahas terkait aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002, yaitu PMK Nomor 66 Tahun 2003 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Ya, mungkin sebelumnya kita memperkenalkan diri ya Mbak Dwi ya, ke kawan pajak semua di IG Live. Jadi kembali lagi bersama saya Dhani Hardiman, penyuluh pajak di KPU Besar 1, dan kali ini saya didampingi oleh saya Dwi, saya juga tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 1. Ya, jadi kita akan selalu menyampaikan update ketentuan ya Mbak Dwi. Nah, kali ini giliran dari turunan Undang-Undang HPP yang sebelumnya diatur dengan PP 55, kemudian ditegaskan kembali salah satunya di PMK 66 ini gitu. Jadi kan PP 55 ini banyak yang dibahas gitu kan, banyak yang dibahas. Nah, salah satunya adalah terkait natura. Nah, natura ini kemudian dielaborasi lagi dengan PMK 66. Tidak berlama-lama, jadi di susunan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 itu terdiri atas 12 bab. Bab pertama tentang ketentuan umum, bab kedua tentang objek pajak penghasilan, bab ketiga tentang pengecualian dari objek pajak penghasilan, bab keempat tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, bab kelima penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud, bab keenam adalah perlakuan pajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, dan seterusnya sampai ke bab 13 yaitu ketentuan penutup. Yang kita mau bahas lebih lanjut ini adalah bab 6 yaitu perlakuan perpajakan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi PP 55 ini di masing-masing ketentuannya itu ada klaster-klasternya gitu. Jadi kita akan bahas lebih lanjut terkait yang natura ini ya Mbak Dwi ya. Yang ada di bab 6 kalau kita melihat di susunan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Jadi apa saja sih yang diatur di PP 55 terkait natura ini? Itu ada 3 hal sebenarnya. Ada 3 hal utama terkait apa yang ditegaskan oleh PP 55 terkait natura ini. Yang pertama adalah bahwa penggantian dalam bentuk imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH itu untuk penerimanya merupakan objek pajak. Namun bagi si pemberi itu sebagai pengurang biaya. Dan di samping itu juga yang kedua yang diatur di PP 55 terkait natura yaitu terkait bahwa ada natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH. Jadi tidak semua natura dan kenikmatan tersebut menjadi objek PPH juga gitu. Tetap ada pengecualiannya. Jadi tidak serta-merta dengan berlakunya PP 55 ini seluruh natura menjadi penghasilan bagi penerimanya. Ada yang dikecualikan. Terus yang ketentuan yang ketiga yang diatur di PP 55 ini terkait natura yaitu bagaimana menentukan natura itu sebagai objek pajak gitu. Dari mana? Jadi pemanfaatan natura dan kenikmatan itu atas apa saja. Itu yang dibahas di PP 55 terkait natura. Nah, selanjutnya jadi kan tadi kita sebutkan bahwa di terkait natura itu ada 3 hal yang menjadi concern ya, yang menjadi titik berat terkait natura. Nah, kita akan coba mengelaborasi di bagian mana yang taxable, mana yang non taxable terkait natura dan kenikmatan ini. Namun demikian atas keduanya itu merupakan biaya yang dapat mengurangkan
yang dapat dikurangkan oleh si pemberi penghasilan atau si perusahaan. Yang pertama yang taxable. Nah, untuk yang taxable, objek pajak natura ini adalah imbalan berupa barang. Contoh, pemberian mobil ex dinas atau pemberian mungkin laptop bagi direktur, misalkan seperti itu. Pemberian tablet. Nah, itu merupakan natura yang merupakan penghasilan bagi si penerimanya. Di samping itu juga kenikmatan. Nah, kenikmatan ini adalah imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Misalnya disewakan mobil dinas. Nah, itu dipinjamkan tuh. Nah, atas biaya sewanya itu merupakan kenikmatan yang menjadi objek pajak penghasilan. Namun ada juga natura atau kenikmatan yang non taxable. Di antaranya adalah makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai. Jadi ini yang diberikan kepada seluruh pegawai ya. Terus yang kedua, natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Dan yang keempat adalah natura kenikmatan dari APBN, APBND, dan APBN desa. Dan yang kelima adalah natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jadi ada 5 nih yang menjadi non objek dari PPh pasal 21 ya. Ya, atas natura dan kenikmatan tersebut. Nah, keduanya ini baik yang objek maupun non objek itu merupakan biaya natura dan atau kenikmatan yang dapat dibiayakan atau deductible expense. Jadi, atas biaya pemberian natura atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memberi penghasilan atau terkait dengan 3M. Jadi itu adalah concern ya di PP 55, dan nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di PMK 66-nya oleh Mbak Dwi ya. Nah, selanjutnya apa sih yang perlakuan perpajakannya atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan? Jadi kalau yang bukan objek pajak, contohnya adalah yang tadi ya satu ya, makanan atau minuman, bahan makanan, minuman, bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Nah, ini salah satunya seperti apa nih menjadi tidak objek pajak? Yang pertama adalah makanan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Jadi kalau disediakan di tempat selain tempat kerja, itu tidak termasuk dari bukan objek pajak atas natura yang diterima. Terus yang kedua, kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai dinas luar, yang dinas luar nih ya, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar, dan atau bagian yang C, bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Jadi nanti ini diatur lebih lanjut di PMK 66 tadi. Terus yang kedua, tadi ya yang tidak dikenakan objek pasal 21 adalah natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Nah, meliputi apa saja? Yang pertama, sarana dan prasarana dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya, berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan atau olahraga, tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Karena itu sudah kaitannya sudah tidak langsung terkait dengan kebutuhan utama ya, itu sudah masuk ke rekreasi. Terus natura kenikmatan di daerah tertentu juga itu meliputi yang B, yaitu sarana pengangkutan yang meliputi sarana bagi pegawai dan keluarganya dalam rangka penugasan. Misalkan pada saat ditugaskan ke satu daerah tertentu, si pegawai tersebut dia mendapat fasilitas untuk membawa keluarganya. Nah, itu atas pengangkutan itu termasuk natura yang bukan objek pajak PPh pasal 21. Dan yang terakhir adalah natura atau kenikmatan daerah tertentu yang meliputi lokasi mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan berdasarkan PMK. Jadi tidak seluruh daerah itu mendapatkan pengecualian, jadi ada penetapan daerah tertentu gitu dari Direktorat Jenderal Pajak, dan dalam hal ini mungkin nanti yang mengeluarkan adalah Kanwil
dari betul, Kang. wajib pajak yang terdaftar. Terus di samping itu juga yang dikecualikan adalah natura kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Nah, ini meliputi apa saja nih yang tidak menjadi objek pajak? Yang pertama adalah natura dan atau kenikmatan yang terkait dengan keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kelembagaan atau non-lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan juga ini meliputi pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antarjemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan atau natura dan atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Nah, kedua hal ini merupakan natura kenikmatan yang diharuskan oleh pekerjaan yang tidak dikenakan objek pajak. Kemudian natura atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN daerah dan APB desa. Nah, itu juga merupakan natura yang bukan objek pajak. Dan yang terakhir tadi, natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri Keuangan ya, yang diantaranya adalah merupakan natura atau kenikmatan dengan rincian yang mempertimbangkan pertama, jenis dan atau nilai dari natura kenikmatan dan atau kriteria penerima natura dan atau kenikmatan. Rincian ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan. Jadi PP ini mengamanatkan hal itu di PMK 66 nanti yang akan dijelaskan oleh Mbak Di. Nah, selanjutnya yang diatur di PP 55 kan tadi terkait objek, non-objek yang semuanya merupakan biaya yang dapat dibebankan. Terus yang dijelaskan juga yang non-objek itu apa saja. Terus yang ketiga, perlakuannya bagaimana. Jadi terkait pengenaannya. Jadi ketentuan penilaiannya terkait natura berupa barang dikenakan atas dasar penilaian adalah atas nilai pasar. Jadi misalkan kita mendapatkan natura berupa barang, itu berapa dasar pengenaannya? Nah, dasar pengenaannya adalah nilai pasar. Jadi nilai harga wajar. Jadi tidak ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan, tetapi melihat ke nilai pasarnya. Contoh misalkan mendapatkan mobil X dinas tadi ya. Nah, itu harus dilihat dari nilai lelangnya seperti apa gitu atas mobil dinas itu. Itulah merupakan natura yang dikenakan, nilai yang atas nilai pasar itulah yang menjadi dasar pengenaan sebagai penghasilan bagi si penerima mobil X dinas tersebut. Terus sedangkan untuk kenikmatan yang berupa fasilitas, itu dasar penilaiannya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemberi atau actual cost. Jadi misalkan si pegawai mendapatkan fasilitas disewakan apartemen. Nah, nilainya adalah at cost yang dikeluarkan oleh si pemberi kerja. Itulah merupakan dasar pengenaan pajak bagi si penerima penghasilan tadi ya, si penerima kenikmatan tadi. Nah, ketentuan pemotongannya bagaimana? Nah, tadi kan kita membicarakan terkait dengan dasar penilaian ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ketentuan pemotongan. Nah, ketentuan pemotongannya itu atas imbalan dan penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Nah, dalam hal ini PPh pasal 21. Terus yang kedua, pemotongan dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan imbalan dalam bentuk uang. Jadi kalau misalkan ada yang diterima bukan hanya uang, tapi misalkan tadi ada yang kenikmatan. Nah, itu nilainya sama. Jadi digabungkan dengan penghasilan yang diterima dalam bentuk uang. Dan kewajiban pemotongan ini dimulai sejak 1 Januari 2023. Jadi walau di PP ini memang mengamanatkan seperti itu ya. Cuma nanti ketentuan peralihan itu diatur di PMK 66. Jadi amanat dari PP 55 memang ini kewajiban pemotongan dimulai 1 Januari 2023 dengan catatan pada saat PP ini dikeluarkan itu tahun 2022. Jadi mengamanatkan PMK-nya keluar sebelum Januari 2023. Tapi ternyata kenyataannya di bulan Juni ya baru keluar PMK 66. Jadi ya, karena ketentuan ini tidak bisa berlaku surut, maka nanti ada ketentuan peralihan. Nah, ketentuan peralihan ini juga ditegaskan di PP 55. Jadi ketentuan PP atas natura atau kenikmatan berlaku mulai 1 Januari 2022 dan mengikuti tahun buku pemberi natura atau kenikmatan.
atas natura dan kenikmatan yang tidak dipotong PPh wajib dihitung dan dibayar sendiri PP terutangnya setelah dilaporkan di SPT PPh penerima. Jadi walaupun natura atau kenikmatan itu tidak ada objek pajak, tapi secara akumulatif itu harus muncul di SPT dari si pemberi kenikmatan atau si pemberi kerja ya yang mengeluarkan kosnya. Jadi itu tetap harus muncul di SPT-nya. Di samping itu juga di PP 55 ini mengatur apa yang harus ada di PMK. Yang pertama, tata cara penetapan daerah tertentu itu juga diamanatkan di PP 55. Yang kedua, natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu serta batasan nilai bahan makanan atau bahan makanan. Jadi yang harus diatur adalah natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu serta batasan nilai bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Ini juga harus diatur di TMK 66. Dan yang terakhir adalah tata cara penilaian dan penghitungan natura atau kenikmatan. Jadi yang tadi ketentuan lain mengenai keterangan dan dasar penilaian untuk natura itu akan dielaborasi atau diatur lebih lanjut di dalam PMK 66-nya. Mungkin ini sekarang lanjut ya ke dasar hukum yang mendasari PMK 66. Dasar hukum dan kerangka terkait PMK 66 tahun 2023 berdasarkan amanat Undang-Undang PPh yang kemudian diubah dalam Undang-Undang HPP, yaitu di pasal 32C di huruf D, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf D. Lalu di huruf N, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf N yang diatur dengan peraturan pemerintah yang diatur dalam PP 55 tahun 2022. Kemudian di dalam PP 55 tahun 2022 di pasal 31 diatur tata cara pemberian pengecualian dari objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Lalu yang huruf B, pasal 31 huruf B, batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf C dan jenis dan atau batasan tertentu dari natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 31C, tata cara penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Nah, ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, di dalam PMK-nya itu diatur terkait definisinya, lalu perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, lalu natura dan atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan dan pengecualiannya dari objek pajak penghasilan. Kemudian tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, yang terakhir itu ketentuan peralihan dan penutup. Nah, kemudian perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, ruang lingkupnya yaitu biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, dan bukan biaya untuk mendapatkan 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu biaya yang sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Dan biaya yang sehubungan dengan jasa merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak.
Lalu ketentuan teknisnya yaitu pengeluaran untuk biaya kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Dan pengeluaran untuk biaya natura atau kenikmatan yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun itu dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan melaporkan biaya natura atau kenikmatannya dalam pelaporan SPT tahunan PPH. Ketentuannya yaitu tanggal 1 Januari 2022 bagi pemberi dengan tahun buku 2002 dimulai sebelum 1 Januari 2022. Lalu awal tahun buku 2022 bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya. Jadi di sini mungkin pada prinsipnya adalah hal-hal yang berlaku terkait pembebanan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah berlaku saat ini ya terkait pembebanan biaya. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya, hanya penegasan bahwa natura itu bisa dibiayakan kalau memang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang merupakan biaya 3M. Kemudian juga biaya sehubungan pekerjaan merupakan berkaitan dengan hubungan antara pemberi kerja, dalam hal ini adalah perusahaan, dengan pegawainya. Jadi kalau tidak terkait dengan hubungan kerja itu bukan merupakan dapat dibiayakan begitu kan. Nah, kemudian juga biaya dengan jasa itu merupakan antara jasa yang dilakukan antara wajib pajak gitu. Jadi bisa jadi misalkan ada klien wajib pajak dibayar dengan natura. Nah, bagi klien itu merupakan penghasilan. Jadi bisa dipotong pasal 21, juga bisa dipotong pasal 23. Nah, penilaiannya tadi kalau untuk natura nilai pasar, sedangkan untuk kenikmatan adalah at cost. Nah, sedangkan untuk ketentuan teknis biaya ini juga sebenarnya kaitannya ya dengan tadi ya, kalau memang biaya itu dikeluarkan kurang dari 1 tahun, nah itu berarti disusutkan melalui amortisasi. Tapi kalau lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun itu dengan amortisasi. Tapi kalau dari kurang 1 tahun dia at cost gitu, seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang kenikmatan lebih kurang dari 1 tahun itu ya at cost tadi ya, seperti itu. Ya, jadi kalau lebih dia penyusutan, kurang berarti at cost. Biaya yang dikeluarkan oleh pemberi penghasilan. Dan itu juga harus dilaporkan di SP tahunan. Nah, kalau terkait ketentuan berlaku ya kalau memang tahun pajakan adalah jandes berarti per 1 Januari 2022. Tapi kalau dia bukan jandes ya awal tahun buku. Jadi bisa 1 Januari atau setelahnya. Oke, selanjutnya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud di pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Ruang lingkupnya yang penggantian yang sehubungan dengan pekerjaan itu berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai. Dan penggantian imbalan sehubungan dengan jasa itu merupakan transaksi jasa antar wajib pajak. Untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura itu berupa barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari si pemberi kepada penerima atau si pegawainya. Contohnya seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Dani, yaitu mobil dinas atau mungkin laptop atau bisa lagi motor mungkin ya, kendaraan lainnya gitu. Lalu untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan merupakan fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktivasi pemberi dan atau pihak ketiga yang disewa dan atau yang dibiayai oleh pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Contohnya fasilitas mobil dinas atau juga bisa pemberian apartemen kepada si pegawai, bukan pemberian ya tapi menggunakan apartemen dipinjamkan pada pegawai tersebut.
Nah, ini natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Ini tadi sudah disebutkan ya sebelumnya di PP 55 yang disampaikan oleh Pak Dhani. Yang dikecualikan yaitu makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Lalu natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, yang 4 ini diatur lebih lanjut di PMK 66. Untuk natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD atau APB desa itu tidak diatur lebih lanjut pada PMK. Ya, jadi artinya gini, untuk yang APBN, APBD dan APB desa itu sudah jelas di PP 55. Jadi tidak perlu diatur lebih lanjut lagi di PMK. Namun demikian kalau terkait 4 hal yang lain, yang tadi yang makanan, bahan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai, kemudian natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, kemudian natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, dan kemudian natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu itu memang lebih rinci diatur di PMK 66 ini. Nah, ini tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan. Untuk natura dan atau kenikmatan itu dasar penilaiannya berdasarkan, untuk natura itu berdasarkan nilai pasar. Dan untuk kenikmatan, jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi, yaitu at cost. Dalam hal natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk tanah dan atau bangunan, itu dinilai berdasarkan nilai pasar, atau selain tanah dan bangunan dinilai berdasarkan harga pokok penjualan. Jadi natura untuk yang semula ditujukan untuk diperjualbelikan, kalau di dalam bentuk tanah dan atau bangunan itu memang harus nilai pasar yang jadi patokan. Tapi kalau selain tanah dan bangunan itu berdasarkan HPP-nya. HPP-nya. Kalau itu kaitannya dengan diperjualbelikan oleh pemberi ya. Nah, untuk penilaian atas kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Nah, dalam hal kenikmatan diberikan lebih dari 1 bulan penerima atas suatu fasilitas, maka dasar penilaiannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan. Jadi ini kaitannya kalau misalnya dengan 21, PP 21, dia harus dilaporkan proporsional per bulan. Walaupun nanti oleh si penerima penghasilan itu akan diakumulatif di penghasilan setahun ya, 1721 A1 atau A2 gitu. Jadi kalau untuk si perusahaannya secara proporsional tiap bulan, sedangkan nanti kalau untuk si penerima itu memang kan bagian dari laporan setahun ya, dikurangi PTKP setahun. Jadi lain halnya mungkin untuk 23, kalau 23 dia proporsional juga untuk sebagai dasar penilaian penilaian dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, nah saat pemotongan PPh, si pemberi imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. Pemotongan PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu dilakukan pada akhir bulan terjadinya satu pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk natura, atau penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan oleh pemberi untuk kenikmatan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diperoleh
pada masa Januari 2023 sampai dengan masa Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan PPh. Jadi ini kaitannya ya, kalau yang dikecualikan itu kenapa? Karena memang ini berlaku baru 1 Juli ya. 1 Juli 2023, sehingga masa pajak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 itu dikecualikan dari pemotongan PPh. Nah, sedangkan kalau yang pertama tadi ya, kalau secara defaultnya gitu seluruh penghasilan berupa natura dan kenikmatan, jadi itu dilakukan pemotongan PPh oleh pemberi imbalan pada akhir bulan terjadinya yang pertama pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk natura, atau penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan oleh pemberi untuk kenikmatan. Jadi kalau untuk natura pada saat peristiwa yang terjadi atau mana pembayaran terjadi, mana yang lebih dulu gitu kan. Kalau kenikmatan itu atas pemanfaatan atau atas pelayanan yang diberikan gitu, mana yang terjadi terlebih dahulu. Untuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diperoleh sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan atas PPh yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh. Jadi walaupun tadi ya yang bagian 2 itu tidak dilakukan pemotongan oleh si pemberi kerja, tapi itu karena merupakan penghasilan yang diterima oleh si penerima penghasilan, itu dikumpulkan di akhir tahun. Jadi dibayarnya oleh siapa? Dibayarnya si penerimanya sendiri gitu. Jadi kan itu adalah penghasilan. Jadi kan atas PPh pasal 21 itu sebenarnya kewajiban atas si penerima penghasilan, cuma di pemerintah diwakilkan oleh si pemberi kerja itu melakukan pemotongan. Nah, tapi karena di PMK ini baru terbit di bulan Juni 2023 gitu. Tentunya si pemotong belum sempat memotong kan, karena tidak berlaku surut gitu, berlaku pada saat ditetapkan. Nah, bagaimana kalau atas penghasilan yang sudah diterima? Nah, itu dibayar sendiri oleh si penerima penghasilan. Seperti itu. Jadi sebenarnya karena PP 55-nya sendiri memang mengamanatkan itu per 1 Januari 2022 sebagai objek pajak. Cuma pelaksanaannya gitu kan, pelaksanaan pelaporannya itu disesuaikan dengan keberlakuan dari PMK itu sendiri gitu. Ini aturan peralihan dan penutup. Surat keputusan persetujuan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu yang diterbitkan berdasarkan PMK 167 tahun 2018 yang masih memiliki jangka waktu pemberlakuan dinyatakan tetap berlaku. Perlakuan natura dan atau kenikmatan daerah tertentu pada surat keputusan tersebut huruf A didasarkan pada pasal 8 PMK ini. Proses penyelesaian permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu ongoing diselesaikan berdasarkan ketentuan PMK. Kemudian permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan yang dinyatakan belum lengkap kelengkapan dokumennya berdasarkan ketentuan dalam PMK ini, Kanwil pemberi kerja berstatus pusat harus meminta kelengkapan dokumen dimaksud dalam jangka waktu 15 hari sejak berlakunya PMK ini. Kemudian permohonan penetapan perpanjangan penetapan daerah tertentu yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP lokasi dan belum diterbitkan keputusan setelah 4 bulan dari permohonan diterima lengkap, harus diterbitkan keputusan paling lambat 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap atau 1 bulan sejak PMK ini berlaku, sesuai peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Terhadap pemberi kerja pemegang izin pertambangan minerba yang memiliki SK penetapan daerah tertentu yang masa berlakunya berakhir setelah PMK ini berlaku,
diharuskan untuk mengajukan permohonan kembali dalam rangka perpanjangan daerah tertentu paling lambat 4 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pada SK penetapan daerah tertentu. Pada saat PMK ini berlaku, PMK 167/2018 dinyatakan tidak berlaku dan PMK ini berlaku 1 Juli 2023. Jadi ketentuan sebelumnya yang mengatur terkait natura ini PMK 167/2018 Betul. ya, sudah tidak berlaku lagi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait PMK 66 yang merupakan amanat dari PP 55 ya Mbak Di ya, yang untuk bagian dari naturanya, atas natura. Jadi yang bisa disimpulkan adalah sebenarnya ada 3 hal yang diamanatkan di PP 55 yang kemudian diatur lebih lanjut di PMK 66 ini. Yang pertama tadi bahwa pergantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH merupakan taxable bagi si penerima penghasilan dan deductible bagi si pemberi. Jadi natura itu taxable bagi si penerima penghasilan dan deductible bagi si pemberi kerja. Namun nanti di PMK itu diatur juga dari yang natura dan kenikmatan tadi ternyata dibagi juga, ada yang taxable, ada yang non taxable juga. Jadi tidak seluruhnya atas natura itu menjadi taxable. Jadi ada yang dikecualikan. Namun kedua-duanya, baik yang taxable maupun non taxable, itu merupakan biaya bagi si pemberi kerja. Kemudian yang kedua adalah natura dan kenikmatan itu ada yang dikecualikan dari objek PPH. Itu juga dijelaskan lebih lanjut di PMK 66. Yang terakhir adalah bagaimana penilaian natura dan kenikmatan itu sebagai objek PPH dan bagaimana pelaporan dan pembayaran pajaknya. Nah, itu juga diatur lebih lanjut di PMK 66. Yang secara mudahnya terkait apabila itu merupakan objek PPH berarti dibayar tiap bulan oleh si pemberi kerja dan dilaporkan oleh si penerima di SPT tahunan orang pribadinya di akhir tahun. Kira-kira itu sebagai gambaran ya keberlakuan di PMK 66 yang merupakan elaborasi dari salah satu bagian yang dibahas di PP 55 tahun 2022 terkait natura. Mungkin ada tambahan Mbak Dwi? Sudah cukup. Sebagai penutup kami sampaikan ini saluran pengaduan. Jadi apabila ada hal yang terkait pelayanan kami yang tidak sesuai dengan integritas atau good governance bisa disampaikan melalui media sosial Ditjen Pajak RI atau www.pajak.go.id atau ke Kering Pajak 1.500-200 bagian pengaduan. Demikian materi kita kali ini. Mungkin nanti lebih lanjut kita akan mengadakan kelas pajak. Kita akan undang wajib pajak badan yang akan terkait langsung ya terkait pelaksanaan dari PMK 66 ini. Mungkin demikian. Badru ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, sudah jelas sepertinya. Baik. Terima kasih atas waktu dari rekan pajak semua yang telah menyimak IG live kami terkait yang kali ini membahas terkait PMK 66 tahun 2023. Terima kasih kembali lagi. Mohon maaf atas kesalahan selama penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.